Kita kembali lagi di perkuliahan mekanika fluida dasar. Kali ini kita masih di bagian aliran internal. Kita masuk ke aliran turbulen atau aliran dengan rezim turbulen. Ya, setelah sebelumnya kita membahas tentang aliran laminar, di mana aliran fluida begitu teratur di dalam pipa, eh, gerakan antar partikel atau molekulnya teratur satu sama lain, dan perpindahan energi pada fluida tersebut merupakan difusi, hasil dari difusi antar molekul fluida yang saling bertumbukan. Nah, di sini eh, kita mulai masuk ke aliran yang bersifat turbulence ya. Kita kalau bicara internal flow, kemarin kita sudah lihat eh, pada bilangan Reynolds berapa, aliran itu masuk rejim laminar, terus transisi berapa, dan turbulen berapa. Nah, dengan asumsi misalnya setelah aliran antara 2300 sampai 4000 itu transisi, lalu 4000 ke atas dengan bilang Reynolds di atas 4000 itu kita masukkan dalam area turbulen. Maka dalam aliran turbulennya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Nature-nya itu banyak aplikasi engineering sebetulnya yang memanfaatkan aliran turbulence ini. Pada aplikasinya kenapa? Ada beberapa hal sebetulnya yang menguntungkan dari aliran turbulence ini. Misalnya dengan fluktuasi aliran fluida maka mixing akan lebih cepat misalnya, atau perpindahan panasnya akan jadi lebih intens karena ada mixing atau antar molekulnya yang lebih kuat. Nah, satu hal yang membedakan antara aliran laminar dan turbulen ini, selain dia merupakan proses yang kompleks, sangat kompleks malah, sampai saat ini di aliran turbulen itu masih belum konklusif atau belum ada kesimpulan. Oleh karena itu banyak pendekatan penyelesaian itu masih dengan semi empirik atau dengan empirik dari hasil-hasil eksperimen yang dikumpulkan, sehingga orang bisa membuat pemetaan terhadap rejim turbulensi ini. Oleh karena itu, pada bagian internal flow untuk turbulen ini, kita akan mempelajari dasar-dasar pemikiran tentang aliran turbulen saja. Misalkan ada pipa dan ada fluida yang diam di dalamnya, let's say itu air ya di dalam. Lalu fluida itu mulai bergerak dari waktu 0 sampai waktu T tertentu misalnya. Ini bayangkan Anda meletakkan sensor alat ukur aliran di satu titik di sepanjang pipa tersebut. Pada awal-awal fluida mengalir, alirannya masih laminar, masih in order atau teratur. Lalu dengan seiring meningkatnya kecepatan aliran, ya ini disungguhi adalah kecepatan aliran, ini waktu, jadi ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu di satu titik di dalam pipa misalnya. Lalu dengan seiring meningkatnya kecepatan fluida yang tadi awalnya diam itu, mulai terjadi transisi aliran antara dari laminar ke turbulen. Pada bagian transisi ini mulai terlihat fluktuasi aliran, nah atau sering disebut sebagai turbulent burst, di mana kecepatan fluida mulai mengalami fluktuasi hingga kita naikkan ke critical value bilangan Reynolds-nya misalnya. Setelah melewati critical value, kita masuk di angka bilangan Reynolds 4000, di mana sudah masuk ke rejim turbulence. Nah, ini turbulent burst-nya atau fluktuasinya itu semakin dominan. Ini contohnya grafik fluktuasi kecepatan terhadap waktu. Lalu bagaimana cara kita untuk mendapatkan kecepatan yang pasti di area turbulence ini? Itu ada penjelasannya. Seperti yang sudah saya sampaikan di slide pertama tadi, sifat umum dari aliran yang masuk dalam rejim turbulence itu, dia itu bersifat irregular, jadi random nature, random movement dari molekul fluida yang ada di dalam pipa itu bergerak secara random. Jadinya kalau kita bayangkan di aliran laminar, kalau kita bayangkan dia seperti marble atau gundu ya yang kita susun di dalam pipa, itu susunannya merata tuh. Misalkan di dalam pipa kita punya gundu 4
lapis ya. Lapis pertama warna biru, merah, kuning, dan hijau. Pada aliran laminer, gundu merah akan tetap di bawah, gundu kuning tetap di lapisan kedua, gundu biru tetap di lapisan ketiga, dan gundu hijau di lapisan teratas, di pipa teratas. Itu di aliran laminer, dia berjalan secara bersamaan. Kalau di aliran turbulence, layer-layer gundu ini akan berpindah tempat. Jadi bisa aja di baris pertama itu ada macam-macam warna tuh. Sehingga mixing antara si molekul fluida itu lebih cepat. Karena itu pada aplikasi perpindahan kalor, orang lebih senang menggunakan aliran turbulence karena dia akan meningkatkan mixing antar molekul si fluidanya tadi, yang tadinya dia bergerak hanya di region dia sendiri, sekarang ketika dia masuk region turbulence, layer-layer yang tadinya secara teratur berada di lapisan masing-masing itu sekarang berpindah. Nah, ini grafik yang mirip dengan grafik yang tadi ya, kecepatan terhadap waktu. Nah, bagaimana cara kita menunjukkan nilai kecepatan sebetulnya di sini? Jadi nilai kecepatannya itu adalah nilai kecepatan rata-rata. U rata-rata di sini time average atau U dengan dash di atasnya. Lalu ada satu lagi U prime atau U fluctuated selama jarak waktu dari T0 sampai T0 plus T di sini. Nah, nilai kecepatannya adalah jumlah dari kecepatan rata-rata ditambah dengan U fluktuasinya. Nah, rata-ratanya itu adalah rata-rata pada time window yang sudah kita tetapkan sendiri di awal. Syarat jadi time window ini adalah dia berada di region yang ada fluktuasinya sehingga time window-nya bersifat infinite nantinya. Nah, satu hal lagi, ketika kita bicara aliran dengan bilang Reynolds yang masuk region turbulen, ada region yang nanti di bagian aliran itu yang bersifat inviscid. Inviscid artinya efek viskositasnya itu tidak ada. Kalau kita lihat kembali bilangan Reynolds yang fungsinya adalah densitas dikali kecepatan dikali diameter dibagi dengan viskositas dinamik. Karena viskositasnya mendekati 0 atau 0, bilangan Reynolds-nya itu jadi infinite karena dibagi 0 kan. Misalnya jadi sangat besar dan alirannya jadi sangat turbulence. Seperti yang disampaikan pada 2 slide sebelumnya tadi, kita punya 2 komponen kecepatan pada aliran turbulence ini. Komponen kecepatan rata-rata terhadap waktu dan komponen yang berfluktuasi. Ya, fluktuasinya seperti ini. Nah, jadi kita punya 2 komponen nih, U prime untuk yang komponen fluktuasi dan U dengan garis di atasnya atau U dengan dash ini. Ini adalah kecepatan rata-rata pada satu titik pada batas rentang waktu tertentu dari T0 sampai T0 plus T misalnya. Dan ini berlaku untuk masing-masing komponen kecepatan. U untuk komponen X, V untuk komponen Y, dan W untuk komponen Z pada waktu tertentu. Sementara itu, untuk komponen yang berfluktuasi itu merupakan fungsi dari kecepatan aslinya yang kita ukur dikurangi dengan kecepatan rata-rata pada titik itu. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kecepatan fluktuasi yang nilai rata-rata, kita bisa integral fungsi persamaan kecepatan yang berfluktuasi tadi diintegral terhadap batas waktu T0 plus T0 plus T. Sehingga time average-nya kita bisa hitung dengan persamaan ini. Nah, pada aliran turbulen ada 4 parameter sebetulnya yang bisa kita amati. Yang pertama adalah intensitas turbulence, Reynolds shear stress, higher order turbulence, dan time scale-nya. Nah, untuk intensitas turbulence sendiri itu apabila kita mendekati aliran itu secara baik 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi, itu bisa kita hitung dia sebagai akar kuadrat dari rata-rata fluktuasi kecepatannya. Jadi ini U prime yang dirata-ratakan yang ada di persamaan akhir persamaan di slide sebelumnya. Begitu juga jika kita ingin
melihat intensitas turbulen pada aliran 2 dimensi dan 3 dimensi, kita harus include masing-masing komponen kecepatannya. Untuk turbulence shear stress, pada aliran laminar kita tahu besarnya adalah tau itu sama dengan viskositas dikali dengan gradien kecepatan ke arah atas secara vertikal misalnya. Nah, approach ini akan sangat susah jika kita gunakan di aliran turbulen karena mekanisme untuk shear stress di aliran turbulen itu berbeda karena adanya yang namanya efek dari turbulent eddies. Eddies ini adalah resirkulasi yang terjadi akibat fluktuasi kecepatan. Kita bisa lihat di sini. Sementara untuk aliran laminar itu dia sangat in order kan layernya ini, tapi tidak ada eddiesnya ini sehingga kita bisa gunakan approach terutama untuk bagian gradien kecepatan ini karena di aliran turbulen karena adanya resirkulasi di sini, olakan-olakan ini kita tidak bisa secara penuh menggunakan gradien kecepatan du per dy karena adanya efek resirkulasi seperti ini. Oleh karena itu, shear stress pada aliran turbulen sering disebut sebagai total shear stress yang merupakan kombinasi dari shear stress komponen laminar dan shear stress komponen turbulen atau sering disebut sebagai Reynolds shear stress. Nah, di sini ini adalah komponen laminar shear stress dan ini adalah turbulent shear stress. Sini fungsi density dikali kecepatan fluktuasi rata-rata untuk ini misalnya 2 dimensi ya. Nah, di sini adalah mu dikali du per dy, u di sini adalah kecepatan rata-ratanya. Di sini kita juga bisa lihat kita include density atau kerapatan jenis suatu fluida itu karena adanya momentum transfer atau perpindahan momentum dari fluida yang karena adanya olakan atau eddies yang tadi sirkulasi itu. Sehingga kita harus include si density dan kecepatan arah U dan V-nya. Oleh karena itu, ada satu approach lain jika kita ingin melihat shear stress dari aliran laminar itu kita menggunakan si eddy viscosity atau mu di sini. Ya, eddy viscosity ini dipropose oleh matematikawan dari Prancis, Jean Boussinesq. Ya, kalau Anda banyak membaca literatur tentang aliran internal dan beliau itu banyak berkontribusi terutama untuk aliran viscous flow. Nah, kembali ke sini, dia merupakan parameter yang tidak mudah untuk digunakan. Tidak seperti mu yang biasa kita gunakan. Eddy viscosity ini dia merupakan fungsi dari fluida itu sendiri dan kondisi aliran. Kalau mu yang biasa kita tahu ini kan hanya fungsi temperatur ya. Temperatur berubah maka nilai mu berubah. Sementara eddy viscosity ini dia juga fungsi dari kondisi alirannya, misalnya interaksi antara fluida dan medium yang dilewatinya. Oleh karena itu, kita tidak bisa menciat nilai si eddy viscosity misalnya untuk air di buku atau tabel appendix misalnya. Karena susahnya untuk menentukan nilai dari Reynolds stress ini, dan eddy viscosity itu juga tidak ada data fixnya seperti tabel begitu. Ludwig Prandtl, ahli fisika dari Jerman, itu mempropos satu ide di mana dia mengatakan bahwa aliran turbulen itu bisa dilihat sebagai perpindahan random dari satu bundel fluida atau satu bongkahan fluida gitu, partikel fluida yang melewati jarak tertentu Lm. Nah, disebutnya ini mixing length. Tolong jangan salah tangkap dengan entrance length yang ada di laminar, ini dua hal yang berbeda. Nah, dia melihat Lm ini adalah region
dari satu kecepatan ke region lain dengan kecepatan yang berbeda. Misalkan kalau tadi kita lihat grafik yang fluktuasi itu kan hanya di satu titik ya. Nah, ini berarti ada dua titik sekarang. Nah, dengan begitu dia bisa menghitung eddy viscosity-nya. Tapi masalahnya kan mixing line ini juga mesti kita tentukan di awal sebelum kita dapat si eddy viscosity ini. Nah, dari persamaan mixing line ini kita bisa tahu misalnya secara teoritis Reynolds stress-nya itu setara dengan densitas dikali kuadrat Newton's length dikali dengan perubahan kecepatan atau velocity gradients-nya ke arah vertikal misalnya yang dikuadratkan. Nah, secara teoritik dari hasil eksperimen kita bisa memprediksi profil kecepatan aliran turbulence. Nah, di sini dia merupakan fungsi dari kecepatan rata-ratanya untuk subviscous layer ya, itu ada di region sini. Kita bisa menggunakan persamaan ini, di mana kecepatan rata-rata dibagi dengan kecepatan yang menjadi fungsi akar Walsall stress-nya dikali dengan density dari fluidanya. Dan Y itu adalah R dikurang R, ini jarak dari center line pipa ke dinding pipanya. Dan R adalah titik tertentu di misalnya di sini R, misalnya R total, R besar, R capital, dan R kecil itu dari sini ke sini ke sini dan ke sini. Sehingga nanti nilai R kurang R akan jadi 0 di titik tertentu. Lalu ada di overlap region dan di central region di sini. Ini overlap regionnya ini di sini. Nah, untuk masing-masing region, approach untuk mencari velocity profile itu berbeda. Dan kalau kita lihat aliran laminar yang lalu, persamaan paraboliknya jelas tuh. Nah, di sini kita tinggal punya untuk central region fungsi persamaan paraboliknya hampir mirip, tapi pangkatnya tidak kuadrat lagi, tapi malah jadi 1/n. Di mana n ini adalah fungsi dari bilangan Reynolds-nya sendiri. Nah, nilai n ada di grafik berikut. Bergantung pada berapa bilangan Reynolds yang kita miliki pada kasus aliran turbulens atau laminar, maka nilai n kita bisa lihat di grafik ini. Ini n di sumbu y dan bilangan Reynolds-nya ada di sumbu x. Ini perbandingan misalnya kecepatan rata-rata terhadap rasio titik terhadap diameter pipa misalnya. Sehingga velocity profile-nya kita bisa tahu nih. Kalau n-nya 10, maka bentuk profilnya akan seperti ini. Kalau n-nya 6, maka bentuk profilnya akan seperti ini.